Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan usaha. Kelompok kami terdiri dari Cynthia Michela, Hadisti Bikrumuri, Indah Malika Putri, Nur Alvina, Rafa Adila, Sapitri Handayani, dan Siti Jubaidah. Laporan keuangan usaha. Pengertian laporan keuangan usaha. Laporan keuangan usaha adalah catatan informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: yang pertama, laporan posisi keuangan; kedua, laporan laba atau rugi komprehensif; ketiga, laporan perubahan ekuitas; yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas, laporan arus dana, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut para ahli ada tiga. Yang pertama, menurut Munawir, laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Yang kedua, menurut Muhammad Sadeli, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakaiannya. Dan yang ketiga, Hanafi dan Salim, laporan keuangan usaha adalah salah satu sumber informasi yang penting. Selain informasi industri, kondisi perekonomian, pasar usaha, dan kualitas manajemen lainnya. 2. Manfaat laporan keuangan bagi usaha. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditur, investor, dan pemerintah. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jika sebuah usaha sudah memiliki seorang akuntan, laporan keuangan dibuat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan suatu usaha terhadap pengusaha sekaligus memberi informasi mengenai posisi keuangan yang telah dicapai suatu usaha. Namun bagi usaha, laporan keuangan memiliki banyak manfaat penting, yaitu yang pertama, evaluasi bisnis; yang kedua, pengambilan keputusan; yang ketiga, pengambilan modal; yang keempat, penentuan pajak; yang ketiga, jenis laporan keuangan. Sebuah unit usaha yang baik harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan rapi. Tanpa adanya laporan keuangan sederhana, usaha akan kesulitan menganalisis kondisi internal terkini perusahaan. Ada dua jenis laporan keuangan dalam akuntansi, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement laporan. Keuangan ini berfungsi membantu peserta didik mengenai apakah bisnis dalam posisi laba atau rugi jika pendapatan usaha lebih besar daripada beban atau biaya. Usaha memperoleh laba, sebaliknya jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biaya, usaha mengalami kerugian. Yang kedua, laporan posisi keuangan, statement of financial position. Laporan posisi keuangan atau akun-akun adet liabilitas atas dua bentuk, yaitu bentuk kontrol atau horizontal account form dan bentuk vertikal atau status report form. Nilai ekuitas pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan ekuitas. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena laporan perubahan modal sudah terdiri atas pendapatan dan biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Persiapan pencatatan keuangan usaha. Yang pertama, penyusunan laporan arus kas.
Arus kas merupakan arus masuk dan keluarnya sejumlah kas ataupun setara kas. Dalam menjalankan sebuah bisnis, arus kas adalah jalan penting yang harus diperhatikan. Menurut studi yang dilakukan Jesse Harjen dari US Bank, terdapat 82% bisnis gagal karena buruknya manajemen arus kas. Ada 3 cara uang dapat dilakukan untuk meningkatkan arus kas sebuah bisnis, yaitu mengurangi umur piutang, menambah umur utang, dan mengurangi umur persediaan. Laporan arus kas memiliki berbagai manfaat bagi usaha dan banyak pihak yang membutuhkan informasi dari pelaporan, seperti investor, kreditur, dan pihak-pihak lain. Beberapa manfaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan sebuah usaha dalam membayar dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan. Yang ketiga, dengan adanya FED mengenai kas masuk dan keluar bersih dalam diketahui sehingga keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan jelas. Pencatatan pemasukan kas masuk. Arus kas masuk atau cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Arus kas masuk terdiri dari hasil penjualan produk atau jasa, penagihan piutang dari penjualan aset tetap, penerimaan investasi dari pemilik, pinjaman atau utang dari pihak lain, atau penerimaan sewa dari pendapatan lain. Penerimaan arus kas masuk juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat rutin seperti penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah diwajibkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. Bersifat tidak rutin seperti penerimaan uang, pendapatan AdSense, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Pencatatan pengeluaran kas atau kas keluar. Arus kas keluar, cash outflow, adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Berdasarkan sifatnya, arus kas keluar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Arus kas keluar rutin, misalnya pembelian bahan baku dan bahan pembantu, pembayaran upah dan gaji, pembelian peralatan kantor habis pakai, dan lain sebagainya. 2. Arus kas keluar tidak rutin, misalnya pembeli aset tetap, pembayaran angsuran utang, pembayaran dividen, dan lain sebagainya. Saat awal mendirikan bisnis, Anda harus memiliki catatan tentang jumlah yang sudah dikeluarkan untuk bisnis tersebut, dan selalu mencatat setiap modal yang dikeluarkan sehingga Anda mengetahui secara jelas jumlah modal yang dikeluarkan dan memiliki target hingga kapan modal tersebut harus kembali. Pencatatan liabilitas dan ekuitas. Pengertian dan jenis liabilitas. Liabilitas adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang. Liabilitas timbul karena adanya kewajiban-kewajiban pada masa sekarang yang akan dipenuhi dengan memindahkan aset atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Adapun jenis-jenis utang sebagai berikut. 1. Liabilitas lancar. Liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang pelunasannya dalam memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aset lancar atau dengan menimbulkan kewajiban baru. Kelompok liabilitas lancar adalah 1. Utang dagang, 2. Utang wesel, 3. Taksiran utang pajak, 4. Utang biaya, 5. Utang-utang lain yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan. 2. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang pengeluaran yang tidak menggunakan sumber-sumber yang digolongkan sebagai alat lancar, sebagai uang obligasi, uang wesel, jangka panjang, dan utang lain-lain yang sifatnya sama. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dari akan dilunasi dalam waktu 13 bulan dan menggunakan sumber-sumber aset lancar akan dilaporkan dalam kelompok utang lancar. Ketiga, liabilitas lainnya.
Liabilitas yang tidak dapat dilaporkan dalam jenis-jenis yang tidak disebutkan sebelumnya dilaporkan dalam kelompok liabilitas lainnya. Contohnya, utang obligasi yang akan jatuh tempo tetapi akan dilunasi dengan dana pengeluaran obligasi. Contoh lainnya adalah utang jangka panjang kepada penjabat usaha atau kepada anak usaha. Contoh lainnya adalah liabilitas yang mungkin timbul karena aktivitas di mana yang lalu akan disebut dengan liabilitas yang belum pasti. Liabilitas jenis ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dengan cara melampirkan catatan kaki footnote. Contohnya adalah piutang wesel, kontokan sengkat hukum, pajak, dan beban-beban lain yang belum pasti, serta generasi-generasi yang diberikan. Terus ini pengertian ekuitas. Ekuitas adalah pemilik sisa dalam aset usaha yang tersisa sesudah dikurangi liabilitas dan kuset perseorangan. Ekuitas ditunjukkan dalam satu rekening yang diberi nama ekuitas dalam usaha yang berbentuk firma. Kualitas yang ditujukan dalam rekening ekuitas tiap-tiap anggota. Sementara itu dalam usaha yang berbentuk perseorangan, ekuitas ditujukan dalam rekening ekuitas yang terdiri atas beberapa elemen sebagai berikut. Ke-1, modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemegang saham yang biasanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu modal saham. Yang pertama modal saham, yang kedua agio atau disogok saham. Yang kedua, modal tidak dibagi, merupakan modal yang berasal dari dalam usaha, yaitu kumpulan laba atau rugi sampai saat tertentu sesudah dikurangi dividen dan dibagi dan jumlah yang dipindahkan rekening. Modal penilaian kembali. Jika dibedakan penilaian kembali terhadap aktif-aktif usaha, selisih antara nilai buku lama dan buku yang baru dicatat sebagai modal penilaian kembali. Dalam neraca, modal penilaian kembali dilaporkan dalam kelompok ekuitas dan dijumlahkan dengan elemen-elemen ekuitas yang lain. Modal sumbangan. Modal sumbangan timbul apabila usaha memperoleh aset uang berasal dari sumbangan. Aset yang diterima akan dicatat dalam rekening aset dengan cara yang bisa diimbangi dengan pencatatan dalam rekening modal sumbangan. Modal lain-lain adalah ekuitas yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kelompok ekuitas yang telah dibahas sebelumnya secara akuntansi manual. Jurnal pencatatan ekuitas dalam pinjaman atau utang yang harus dijadikan adalah sebagai berikut. Nama akun debit kredit, kas sekian, utang sekian. Adapun jurnal yang terjadi apabila ekuitas berasal dari pemilik usaha bukan utang adalah sebagai berikut. Nama akun debit kredit, kas sekian, modal sekian. Pencatatan piutang. Menurut Mulyadi 2002.87, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal usaha. Pendapat senada dikemukakan oleh Simamora 2002.228. Menurutnya, piutang receivable adalah klaim yang muncul dari penjualan barang dagang, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi yang membentuk suatu hubungan di dalamnya satu pihak berutang kepada lainnya. Bagi kebanyakan usaha, piutang merupakan piece uang penting karena merupakan bagian aset lancar usaha yang besar. Di satu sisi, piutang akan menjadi keuntungan bagi usaha karena merupakan klaim usaha terhadap uang pelanggan. Di sisi lain, piutang bisa menjadi kerugian bagi usaha karena adanya resiko tidak tertagih. C. Laporan posisi keuangan. 1. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu usaha pada saat tertentu. Laporan posisi keuangan mempunyai dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
Sisi debit menunjukkan posisi kekayaan usaha aset yang terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang masa pemutarannya kurang atau maksimal dalam 1 tahun, termasuk ke dalam kelompok ini antara laun, kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan perlengkapan. Semen itu aset tetap, adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atas berjangka panjang, termasuk ke dalam adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau berjangka panjang, termasuk ke dalam kelompok ini antara lain tanah, bangunan, dan gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Sisi kredit menunjukkan sumber kekayaan usaha yang terdiri atas 2 sumber, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang berjangka lebih dari 1 tahun. 2. Manfaat laporan posisi keuangan usaha. Yang pertama, sebagai alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan suatu usaha secara berkala dari tahun ke tahun. 2. Sebagai alat untuk menganalisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu usaha untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. 3. Sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu usaha dalam melunasi liabilitas lancar sebelum jatuh tempo. A. Komponen-komponen laporan posisi keuangan terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset yaitu sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Maksud dari liabilitas yaitu kewajiban yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Sedangkan ekuitas, maksud dari ekuitas yaitu tuntutan pemilik terhadap aset usaha. B. Langkah pembuatan laporan posisi keuangan. 1. Lakukan penjurnalan dari setiap transaksi keuangan yang terdiri pada usaha Anda. Setelah itu, posting jurnal tersebut ke dalam buku besar sehingga saldo tiap akun dapat diketahui. 2. Buatlah kolom-kolom neraca lajur. 3. Pindahkan saldo tiap akun di buku besar ke kolom neraca saldo. Pastikan sisi debit dan kredit balance. 4. Buatlah jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang perlu disesuaikan. 5. Isi kolom neraca saldo disesuaikan. 6. Isi kolom laba atau rugi dengan akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. 7. Isi kolom neraca dengan akun-akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. D. Laporan atau laba rugi. 1. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha selama satu periode tertentu. 2. Manfaat laporan laba rugi. 1. Mengevaluasi kinerja usaha sebelumnya. 2. Mengembangkan usaha. 3. Melihatkan resiko. 4. Tolak ukur usaha. 5. Menganalisis strategi usaha. 6. Profil usaha. 3. Komponen laporan laba rugi. 1. Pendapatan atau revenue. 2. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. 3. Beban expense. 4. Laba kotor atau gross profit. 5. Laba bersih net income. 6. Laba operasi operating income. 7. Laba sebelum pajak atau pre-tax income. 8. Pajak penghasilan usaha atau income tax. 9. Dividen atau dividen. 10. Laba ditahan atau retained earnings. 4. Langkah pembuatan laporan laba rugi. A. Membuat jurnal transaksi. B. Posting atau memindahkan rekening ke buku besar. C. Membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. D. Menyusun laporan laba rugi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.